Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kiranya ada pada saudara-saudara semua. Senang sekali saudara kita bisa berjumpa. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, pada saat ini kita akan belajar tentang empati. Empati yang saya maksudkan, saya tidak hendak menggurui ibu, bapak, dan saudara-saudara, tapi saya mau mengajak bagaimana sebagai orang beriman, bagaimana itu kita temukan di dalam Alkitab tentang empati. Nah, oleh sebab itu saya mau mengajak kita untuk mencermati hal ini, supaya kekristenan kita sebagai orang beriman itu nyata, bukan hanya buat diri sendiri, tapi berguna buat orang-orang di sekitar kita, buat siapapun yang perlu kita tolong. Mari kita cermati hal ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya membaca di media sosial dan saya terkejut. Ada seorang guru yang mengajar, lalu dia menunjukkan karikatur tentang seorang nabi. Ya, kita tidak tahu pasti, mungkin joke atau apa, tapi faktanya begitu. Nah, ternyata ada murid-murid yang marah. Kemudian guru ini dicegat dan dibunuh, digorok. Saya tidak bisa memahami. Mungkin guru itu salah, oke? Tapi itu tidak berarti bahwa sebagai orang beragama lalu kita membela, marah, lalu membunuh. Saya tidak bisa memahami. Karena apa? Karena kebetulan, ya. Ajaran yang saya pahami adalah agama itu membuat orang menjadi baik. Agama itu membuat orang menjadi saleh. Agama itu juga bisa membuat orang menjadi berempati kepada orang lain. Bahkan ketika kita sedang marah atau jengkel, agama mengajari kita untuk sabar. Teorinya begitu, tapi prakteknya belum tentu begitu. Prakteknya bisa saja agama itu hanyalah KTP, agama itu hanyalah keyakinan, tapi tidak merasuk dalam diri dan tidak mempengaruhi perilaku secara positif. Yang mempengaruhi justru yang negatif, karena merasa nabinya dihina lalu bunuh. Ya, saya tidak tahu, tapi keyakinan dan agama saya tidak mengajarkan yang begitu. Saudara, dari contoh ini saya mau mengungkap betapa pentingnya sekarang menghayati iman kepada Tuhan dan mewujudkan dalam relasi empati, termasuk orang-orang yang menjengkelkan kita. Ini yang menjadi penting. Bagaimana ini? Saya mau mengajak bagaimana kita lakukan ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama saudara-saudara menghayati hal ini dan kita akan cermati bersama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada kata empati secara langsung dalam Alkitab. Tapi kita bisa membaca bagian dari firman Tuhan dalam Alkitab tentang empati. Saya ajak kita untuk membaca Roma pasal 12. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Yang demikian sabda Tuhan.
sukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulang baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini bagian pertama, ayat 12. Spiritualitas menjadi dasar empati. Spiritualitas adalah bagaimana mewujudkan iman percaya dalam kehidupan. Dikatakan di sini bersukacita dalam pengharapan. Kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, punya sesuatu, maka kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Lalu dikatakan di sini bersukacita berarti memiliki, memelihara, meyakini pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Orang hidup pasti punya persoalan. Dan orang yang beriman akan menghadapi persoalannya itu dengan sabar ketika dia mengalami kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ini merupakan spiritualitas yang mendasari kalau kita melakukan empati. Sementara tentang empati itu terbersih dalam ayat yang ke-15. Inilah Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Dikatakan demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Itu empati. Empati yaitu menyelami, merasakan secara mendalam apa yang dialami oleh orang lain, sehingga disebutnya lah dalam ayat yang ke-15 bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan dibalik ya. Kita kadang-kadang kreatif ya. Jangan dibalik. Gitu. Dibalik gimana? Bersukacitalah dengan orang yang menangis. Menangislah dengan orang yang bersukacita. Itu dibalik. Itu bukan firman Tuhan, itu omongan saya itu. Firman Tuhan adalah bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Kita mendalami. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, empati yang dilambari oleh spiritualitas, Roma 12 ayat 12. Empati yang dilandasi oleh keyakinan akan penyertaan Tuhan, itu baru bisa terjadi. Kalau agama yang kita anut berhenti pada penghayatan dan tidak merasuk dalam sanubari kita, maka tumpukan nilai-nilai dogmatis agama itu tidak menyentuh hati kita, dan itu membuat kita tidak mampu berempati. Saudara, empati lahir dari kesadaran dilandasi oleh spiritualitas. Empati yang paling mendalam, kalau dalam kisah Alkitab, itu dilambari pertama yang utama adalah cinta kasih. Tuhan
Tuhan mengasihi manusia, Tuhan menolong manusia, Tuhan berempati dengan manusia, sehingga Tuhan menyelamatkan manusia. Itu kasih. Maka orang yang tidak punya kasih tidak mungkin berempati. Ya, tidak punya. Itu. Saya sedih karena ada orang yang tidak berempati, ya tidak mungkin berempati karena tidak punya cinta kasih. Dia akan mengatakan, syukur, kapok lu, syukurin. Nah, gitu. Tapi kalau kita punya cinta kasih, punya spiritualitas, kita empati. Ini saudara-saudara yang terkasih. Ada seorang ibu yang menangis karena suaminya itu mengeluh sakit sejak kemarin, sudah periksa, lalu pagi itu mengeluh sakit juga, lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit tidak terlalu lama, dicek juga darah dan seterusnya, tapi rupanya itu adalah perjumpaan terakhir. Setelah dia merasakan ada berat dan nyeri di dada, kemudian merasa sesak dan meninggal. Saudara-saudara, ini kejadian di masa COVID-19, di masa corona. Ibu ini sedih, anaknya menangis, "Papa, papa, papa." Tetangganya, sahabat-sahabatnya datang, tapi tidak mampu menghibur. Yang bikin sedih adalah karena ini masa COVID-19, orang mulai gandeng-gandengan. Ini jangan-jangan COVID-19. Maka beberapa orang tidak berani mendekat. Bahkan di rumah sakit itu langsung pulang, tidak sempat dimandikan. Dan membuat sedih. Terus piye? Masa orang meninggal tidak dimandikan? Saudara, tetangga kanan kiri rupanya mereka punya empati. Sehingga singkat cerita, tetangga kanan kiri itu yang bersedia angkat, kemudian nyuceni, memandikan jenazah tanpa pengaman. Satu, alasannya karena sudah jelas keterangan dari rumah sakit bahwa ini karena jantung, bukan karena COVID-19. Sudah jelas keterangan itu. Tapi sementara orang yang takut, tidak berani mendekat, nggak mau karena takut. Saudara, luar biasa empati ditunjukkan oleh tetangga kanan kiri. Dan ini contoh yang sangat baik. Saudara, empati adalah menyelami perasaan terdalam dan ikut merasakan, nek sing ngono ki aku, nak sing kepaten ki aku, nak sing mati ki bojoku, nek kuwi dulurku, nek kuwi sahabatku, dalam arti yang mendalamnya, bukan di bibir ya. Maka empati itu muncul. Empati itu memang perasaan mendalam, menyelami perasaan orang lain. Dan orang yang memiliki cinta kasih yang dilandasi spiritualitas yang bagus akan mampu berempati. Apakah itu bisa dilatih? Bisa, tapi itu sebuah proses panjang. Saya sendiri, saudara, juga sedang belajar untuk bagaimana tetap memiliki empati. Dan itu tidak mudah. Tapi mulai saat ini saya mengajak, mari kita belajar untuk memiliki empati, yaitu menyelami perasaan orang lain secara mendalam, dan lalu kita berbuat baik kepada mereka sebagai perwujudan dari iman yang hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita belajar berempati. Memang tidak mudah. Saya tadi sudah katakan tidak mudah. Saya merasakan tidak mudah. Tapi kita belajar. Mari kita undang Roh Kudus. Tuhan, tolonglah. Kalau selama ini kami belum berempati
Tuhan tolonglah supaya kami melakukannya. Tuhan tolonglah, karena dasar empati adalah cinta kasih yang sejati. Beri cinta kasih-Mu dalam hati kami. Tuhan tolonglah, karena dasar dari empati selain cinta kasih adalah spiritualitas. Iman yang sejati, yang terwujud dalam perilaku. Tuhan tolonglah supaya hamba-Mu ini, kami ini memiliki spiritualitas yang dilakukan lahir dari hati dan bukan dengan bibir. Saudara, kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus akan memampukan. Kita boleh berlatih, tapi Roh Kudus itu yang akan memampukan kita berempati. Ingat Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Semoga Tuhan memampukan kita. Mari bersama saya, mari kita belajar, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, mampukanlah hamba-Mu untuk melakukan, tidak sekedar mengerti, tidak sekedar menguraikan, tidak sekedar mengatakan, tapi melakukan. Bimbinglah ya Roh Kudus, supaya kami mampu berempati kepada sesama yang dilandasi oleh cinta kasih sejati dan spiritualitas Yesus. Terima kasih Tuhan. Di sekitar kami ada banyak orang yang sakit. Di sekitar kami ada banyak orang yang butuh perhatian. Di sekitar kami ada banyak orang yang mengulurkan tangannya minta pertolongan. Tapi kami sibuk sendiri dengan urusan kami. Ampunilah ya Tuhan. Semoga Roh Kudus mengajari kami untuk bertahap kami belajar tentang empati, mulai dari keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Semoga kami dimampukan, dan ampunilah ya Tuhan, karena seringkali yang terjadi tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Semoga Roh Kudus membimbing kami. Kami mohon, kabulkanlah ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Amin.